Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Busnanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu yang ada di Bondowoso, khususnya bagi Bapak Ibu kepegawaian, untuk mendata atau memverifikasi, bukan untuk menambahkan data pada usulan GTT PTT SK Gubernur ini, khusus Bondowoso. Jadi video ini saya khususkan untuk Bondowoso saja agar mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan pengerjaan ini. Nah, langsung saja. Di sini ada format Excel yang harus Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu ketikkan. Gunanya Excel ini adalah untuk memverifikasi data. Takutnya ada persepsi, "Mas, ini untuk menambah data GSK Gubernur ya?" Bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya tidak pernah menyampaikan ini untuk pendataan ulang SK Gubernur, tidak. Tapi tujuannya adalah untuk memverifikasi dan memvalidasi data. Jadi misalnya Bapak Ibu di lembaga Bapak Ibu itu ada GTT dan PTT yang telah masuk SK Gubernur, maka masukkan pada format yang telah saya lampirkan ini. Kemudian di sini di Excel ini ada 3 sheet yang harus Bapak Ibu lakukan. Sheet yang pertama adalah yang masih ada di SK, kemudian yang kedua resign atau dihapus, yang ketiga adalah sudah ada di Dapodik dan AGTK yang induk nih ya Bapak Ibu. Nah, maksud dari sheet ketiga ini adalah yang ada di Dapodik tapi Dapodik dan AGTK tapi tidak masuk pada SK Gubernur, yaitu pasca moratorium mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 1 Juli. Jadi setelah moratorium sampai dengan 1 Juli 2020 di sini. Nah, kita lanjut pembahasan pada masing-masing sheetnya. Pada sheet pertama di sini, pada sheet pertama ini diisi dengan nama lengkap, nah sesuai KTP. Kemudian dilanjutkan dengan jenis kelamin. Nah, ini kan pilihan ya Bapak Ibu. Seandainya tidak bisa memilih, Bapak Ibu tambahkan manual saja di sini dengan cara insert. Nah, seperti itu saja ya Bapak Ibu. Jadi ketikkan secara manual. Misalnya tidak bisa memilih. Nah, di sini tinggal cek. Jadi Bapak Ibu tinggal klik kanan, insert, klik kanan, insert, seperti itu langkahnya. Nah, klik kanan, insert seperti ini. Barulah Bapak Ibu mengisi datanya. Coba saya ulangi. Yang pertama nama lengkap, diisi nama, kemudian jenis kelamin, Bapak Ibu diisi jenis kelaminnya apa, tempat lahir sesuai dengan tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Di sini pastikan formatnya adalah years month date. Jadi jangan sampai mengarang sendiri. Diketik misalnya 23 bulan 9 09 tahun 2000 contohnya. Ini salah ya Bapak Ibu. Jadi sesuaikan dengan format yang ada di atas. Langkahnya, petik terlebih dahulu. Petik seperti ini. Kemudian ketikkan tahunnya, misalnya 1999. Kemudian strip monthnya misalnya bulan 10. Kemudian tanggalnya misalnya tanggal 23. Seperti itu. Nah, seperti ini formatnya. Pastikan formatnya benar. Jika salah akan saya tolak. Selanjutnya pada NIK. Pada NIK di sini ada 16 digit. Yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah harus sesuai, jangan sampai salah. Jangan sampai salah NIK karena ini berhubungan dengan Dukcapil. Kemudian lanjutnya adalah NUPTK. Isikan NUPTK. Ini pun juga jangan sampai salah. Misalnya tidak punya ya dikosongi. Bisa dikosongi nanti. Kemudian pada agama. Agama diisi jenis agamanya apa. Nah, kemudian nama ibu kandung isi sesuai dengan nama ibu kandungnya, status perkawinan sama. Kemudian provinsinya pastinya sama, kecuali kabupaten di sini dirubah menjadi Bondowoso. Misalnya tidak bisa, ketikkan saja. Nah, ini kan tidak bisa ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sudah kandung seperti ini, ketikkan Bondowoso tidak bisa. Jadi Bapak Ibu di sini kopikan saja formatnya yang di sini, pakai format painter di sini lah seperti itu.
ketikkan Bondowoso. Nah, selanjutnya pada kabupaten. Nah, kabupaten di sini diisi Bondowoso. Kebetulan di sini kan tidak muncul pilihan. Nah, di sini ketika mau ketik Bondowoso tidak bisa kan? Nah, langkah Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah kopikan saja format yang kosong di sini yang tidak ada format seperti ini, yang di luar tanda kuning. Bisa menggunakan ini, copy, kemudian pada kabupaten Bapak Ibu paste tak. Nah, seperti itu barulah ketik Bondowoso kecil semua. Kemudian seperti ini. Kecamatan misalnya di sini juga tidak bisa diklik. Nah, ini tidak bisa diklik, tinggal copy yang ini. Copy kemudian paste. Kecamatannya mana? Penulisannya harus sama dengan yang di atas. Contohnya, di sini kan kec titik sawahan. Nah, di sini diketikkan ya kec titik misalnya Pujer. Seperti itu pengetikannya. Nah, seperti ini. Sesuaikan besar kecilnya juga ya Bapak Ibu. Mungkin spasinya juga sesuaikan karena ini berhubungan dengan aplikasi. Nah, seperti ini. Ketikan manual. Kemudian lanjut ke alamat lengkap, ini bisa. Pokoknya yang warna putih ini bisa diketik manual. Nah, desa sama diketik manual. Kemudian status kepegawaian. Status kepegawaian untuk GTT itu adalah guru honor sekolah. Sedangkan PTT adalah tenaga untuk PTT adalah tenaga honor sekolah. Jadi kalau guru pastikan memilih guru honor sekolah. Jangan pilih yang lainnya. Pilih guru honor sekolah. Ijazah terakhirnya ditulis apa, kemudian apa di sini jenis PTK-nya berarti guru mapel. Untuk guru adalah guru mapel. Kemudian kepala sekolah diisi lembaga pengangkatnya ya kepala sekolah, kemudian sumber gajinya sekolah, lisensi belum, kabupaten sama seperti tadi. Ini misalnya tidak bisa dipilih, maka gunakan cara yang seperti tadi yang saya sampaikan. Ngopi yang di luar ini atau warna putih ini. Nah, pastikan gini paste. Pasti bisa itu nanti. Tapi sama seperti tadi kec titik. Nah, di sini kec seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan tulis kecamatan, itu yang salah. Kemudian pastinya harus induk di lembaga Bapak Ibu. Masa kerja misalnya 3 tahun 4 bulan, tulis saja 3 tahun 4 bulan. Nomor surat tugas yang di sini, nomor surat tugas yaitu adalah nomor surat tugas pertama kali Bapak Ibu diangkat sebagai PTT. Kemudian tanggal surat tugasnya, tanggal surat tugas yang pertama kali di lembaga Bapak Ibu yang dari sekolah itu. TMT surat tugasnya terhitung mulai kapan TMT-nya itu. Status Dapodik pastinya sekarang harus aktif. Nomor urut SK Gubernur yaitu nomor urut SK Gubernur. Nomor surat tugas sekolah jadi nomor SK dari sekolah yang terbaru ini yang 2021 sama tanggalnya ini diisikan. Nah, kemudian dikarenakan saat ini merupakan pendataan P3K atau pengumuman P3K yang sudah lolos, jadi yang harus Bapak Ibu lakukan adalah tidak perlu mendelete pada kolom ini. Jadi Bapak Ibu jangan mendelete pada kolom yang ada di sini. Masukkan saja tetap sama seperti yang pertama, guru-guru P3K-nya masukkan di sini. Hanya saja Bapak Ibu bisa tandai dengan warna. Nah, misalnya suatu contoh, ini saya copy. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Subeki ini adalah sebagai PTT atau P3K, dia lolos P3K di tahun ini. Mohon ditandai dengan warna yang lain. Misalnya warna ini. Semuanya ditandai dengan warna biru seperti ini. Biru pada yang ini. Semuanya. Dan wajib diberi tanda di sini adalah P3K. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Jadi diberi tanda P3K seperti ini, dikasih keterangan. Bapak Ibu kopikan ini format painter, kemudian kasih keterangan P3K. Seperti itu. Kemudian bagi lembaga yang terdapat delete, jadi yang ada terdapat delete ini dimasukkan pada kolom kedua di sini. Nah, pengisiannya sama seperti tadi, nomor SK gubernurnya sama. Jadi yang masih aktif itu dimasukkan pada sheet pertama, yang sudah berhenti dimasukkan pada sheet kedua. Nah, pada sheet pertama ini yang lolos P3K tidak perlu dihapus. Jadi tidak perlu dihapus, cukup dikasih tanda saja dengan blok warna biru. Kemudian Bapak Ibu dikasih keterangan P3K di sini. Lolos P3K tahun 2021. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Lolos P3K tahun 2021. Kemudian untuk yang kedua kan sudah saya jelaskan. Yang ketiga, ini yang induk di lembaga Bapak Ibu, tapi ini pasca moratorium sampai dengan 1 Juli tahun 2020. Jadi yang masuk sampai dengan 1 Juli tahun 2020, Bapak Ibu bisa masukkan pada sheet yang ketiga. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk yang pertama ini adalah yang masih aktif, yang kedua ini yang perlu dihapus, yang ketiga itu yang setelah moratorium tapi induk di lembaga Bapak Ibu yang aktif sampai dengan 1 Juli 2020. Seperti itu. Nah, ketika ada yang lolos P3K, Bapak Ibu jangan dihapus di sheet pertama, tapi dikasih warna biru dan dikasih keterangan lolos P3K tahun 2021. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.